ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ثم الحمد لله رب العالمين. Para undangan Allah, para kekasih Allah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho, maghfirah, rahmat dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang indah dan pantas kita ucapkan pada siang hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih hidupkan kita. Kita bukan hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita bukan pintar, tapi dipintarkan oleh Allah. Kita bukan kaya, tapi dikayakan oleh Allah. Maka sampai detik ini Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Karena banyak di luar sana yang sehat walafiat, panjang umur, ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat merasa tidak terpanggil. Kenapa? Karena di dalam dadanya tidak ada iman. Maka sholat Jumat ini merupakan kebahagiaan buat kita. Panggilan Allah khusus hanya orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Yang melaksanakan sholat Jumat khusus bagi orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Karena notabene-nya kebanyakan yang namanya umat Islam ya, tanpa udzur syar'i mampu meninggalkan panggilan dari Allah ini. Tapi khusus Allah panggil orang-orang yang beriman. Maka bersyukur kepada Allah. Kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu yang membuat kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam moga tetap tercurah limpah kepada seorang Nabi dan Rasul yang paling mantap rukuk dan sujudnya walaupun sudah dijamin masuk ke surga. Dialah seorang Nabi dan Rasul yang tetap beristighfar walaupun Allah jamin yang namanya Nabi tidak memiliki dosa, maksum. Tapi anehnya manusia yang belum tentu masuk surga sampai detik ini tidak mau beribadah kepada Allah. Anehnya manusia yang dicap oleh Nabi tanpa salah dan lupa sampai detik ini tidak mau beristighfar kepada Allah. Maka kalau kita ingin selamat, ada referensi dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sudah dijamin masuk surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua
Ini pesan saya Allah kepada kita semua lewat mulut khotib dimanapun berada, dan menjadi salah satu rukun khutbah. Kalau satu rukun khutbah ini tidak disampaikan batal sholat Jumat. Apa itu wasiat takwa? Maka Allah sayang kepada kita semua agar supaya menjadi manusia-manusia takwa kepada Allah. Jangan menjadi manusia-manusia kufur kepada Allah. Maka didengungkan setiap khotib dimanapun berada menjadi salah satu rukun menyampaikan wasiat takwa. Maka jadilah manusia-manusia takwa kepada Allah. Ada pertanyaan, memang kenapa sih harus bertakwa kepada Allah? Tujuan kita jangan neraka. Tujuan kita jangan masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan kata Allah. Kemana itu? Sesuai dengan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Oh, kadang-kadang ada orang yang gak sholat pun ingin masuk surga. Kadang ada orang yang tidak beribadah pun pengen masuk surga. Apalagi kita yang sering sujud dan rukuk kepada Allah, kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Oh, golongan kami sebagai ahli surga. Cuma pertanyaannya, tahu nggak jalannya masuk surga? Dikasih tahu oleh Allah bocorannya. Surga yang luasnya antara langit dan bumi bila masya Allah, diperuntukkan, diperkhususkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang kita dambakan tujuannya jelas, bukan? Jalannya sudah dijelaskan oleh Allah. Hanya takwalah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semua, keluarga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah diam di surga. Kenapa bisa diam di surga? Belum ada dosa, kesalahan belum ada. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Adam diam di surga. Sama siapa? Sendiri aja tidak. Wa zawjuka, dan istri. Memang ada apa di surga? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Banyak kenikmatan di surga. Setelah berlama dia berada di surga, mulai bisikan setan. Jadi yang namanya setan itu tidak rela manusia menikmati nikmat dari Allah. Dibisikin, ya. Ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarah. Awas jangan dekati buah khuldi. Mulai yang namanya setan disampaikan dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla taqulus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya bisikan setan itu menjerumuskan kalian manusia, maka jangan diikuti. Maka Nabi Adam ketika menikmati kenikmatan semuanya di surganya Allah, maka iblis laknatullah berbisik kepada Siti Hawa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan satu kesalahan. Apakah dia di surga? Tidak. Nabi Adam beserta istrinya diusir dari surga gara-gara satu kesalahan. Sehingga Nabi Adam alaihissalam menjadi kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 23 dibukukan dalam Al-Quran supaya kita baca. Apa istighfar Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami zalim terhadap diri kami. Ambil pelajaran. Kami zalim terhadap diri kami. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Maka bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, zalim terhadap dirinya.
Kalau manusia melanggar kepada perintah Allah, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau ibadah, berarti zalim terhadap dirinya. Rabbana dzalamna anfusana. Karena merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, minta istighfar kepada Allah. Wa illam taghfir lana, dan seandainya Engkau tidak ampuni kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang yang rugi. Ambil pelajaran lagi. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sedangkan kita banyak dosa. Innal insana ma'al khata wa nisyan. Dari mata banyak dosa, dari telinga banyak dosa, dari tangan banyak dosa, kaki banyak dosa. Apakah kita pantas masuk surga? Belum tentu. Maka ambil pelajaran dari ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau kita tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah, maka rugi serugi-rugi. Usi wa yakum ajma'in. Oleh karena itu, jadilah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka yang dicintai oleh Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, mahabbah, sayang banget terhadap orang yang merasa dirinya banyak dosa, kemudian dia mau beristighfar kepada Allah. Daripada orang merasa dirinya paling suci, kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, itu paling benci Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta, sangat sayang terhadap orang yang merasa dirinya kotor, kemudian dia mau mandi. Daripada kepada orang yang merasa dirinya badannya bersih, tidak mau mandi. Jalan ini menjadi jalan terbaik buat kita semua, yang notabene tempat salah dan lupa, yakni beristighfar kepada Allah. Maka munculkan dari lisan ini lisan yang penuh istighfar kepada Allah, dari perbuatan-perbuatan yang penuh istighfar kepada Allah, dari hati yang memiliki nilai istighfar kepada Allah. Ucapan terakhir dari Nabi Adam alaihissalam, kalau kita tidak memiliki ampunan dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka sungguh sangat merugi, termasuk golongan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang tadi, dari syirahnya, dari bagaimana Nabi Adam alaihissalam suruh diam di surga, tidak ada dosa. Tapi ketika Nabi Adam diusir dari surga gara-gara kesalahan, satu kesalahan, bagaimana dengan kita? Maka usiwaikum ajma'in, Jumatan, sholat 5 waktu, itulah jalan terbaik untuk kita semua untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak. Ini merupakan anugerah dari Allah. Kita semua mau melaksanakan ibadah sholat supaya kita semua termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Kalau titik hati yang mampu membawa seluruh anggota badan ini beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan kita minta istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang istiqomah, husnul khotimah. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin